Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Fadila Rizky Auni dari kelas 3A jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan video ini, saya akan membahas tentang kreativitas dalam pembelajaran bahasa Arab. Kreativitas dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kreativitas terdahulu. Jadi, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dan yang bernilai baik berupa ide, konsep, atau produk. Kreativitas ini melibatkan proses berpikir yang orisinal dan inovatif untuk menemukan solusi atau membuat hal-hal yang bermanfaat dan mempermudah kehidupan. Selanjutnya, terdapat indikator-indikator kreativitas yang mana indikator tersebut dapat dilihat dalam dua aspek. Yang pertama yaitu aspek aptitude. Aspek aptitude yang berkaitan dengan kemampuan berpikir atau aspek yang merujuk pada kemampuan seseorang dalam berpikir. Terdapat ciri-ciri aptitude pertama yaitu keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir luas, orisinal, dan keterampilan memperinci atau mengelaborasi dan keterampilan menilai. Kemudian yang kedua ada aspek non-aptitude, yaitu aspek yang lebih berkaitan dengan sikap atau perasaan. Ciri-ciri non-aptitude yang pertama, rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, merasa tertantang, dan mempunyai sikap berani untuk mengambil resiko dan sikap menghargai. Adapun faktor-faktor kreativitas. Faktor-faktor kreativitas itu terdapat dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi kreativitas yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, kepribadian, pengalaman, kecerdasan, dan emosional. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang pengaruh berasal dari lingkungan sekitar individu yang dapat mempengaruhi kreativitas. Contohnya, dukungan sosial seperti keluarga, teman, atau rekan kerja yang mendukung ide kreativitas. Kemudian lingkungan kerja, akses terhadap sumber daya, kebijakan atau budaya organisasi yang bisa mendorong untuk kreativitas pembelajaran. Adapun metode-metode yang digunakan dalam kreativitas pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ini pengajar atau penyampaian materi secara lisan oleh guru atau pembicara kepada siswa atau audiens. Kemudian yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi ini metode belajar di mana peserta saling berdiskusi untuk berbagai ide, pendapat, dan mencari solusi bersama. Kemudian metode tanya jawab. Metode tanya jawab itu adalah metode di mana guru mengajukan pertanyaan dan peserta didik memberikan jawaban atau sebaliknya. Tujuannya untuk menguji pemahaman dan mendorong siswa berinteraksi. Kemudian ada metode eksplorasi. Metode eksplorasi itu adalah metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk mencari informasi, mencoba hal baru, menggali pengetahuan secara mandiri, melalui pengalaman langsung atau penelitian. Kemudian ada metode bernyanyi, metode yang menggunakan lagu atau nyanyian sebagai alat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Metode bernyanyi ini membantu meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa melalui musik. Kemudian metode praktik di lapangan. Metode ini adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan secara langsung peserta didik dalam kegiatan atau situasi nyata di luar kelas. Kemudian metode permainan. Metode permainan merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan permainan sebagai media untuk mengajarkan konsep atau keterampilan tertentu. Melalui permainan, peserta didik dapat belajar dengan cara yang menyenangkan, aktif, dan interaktif. Metode permainan ini
juga efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial, pemecahan masalah, serta kreativitas sambil menjaga motivasi peserta didik tetap tinggi. Selanjutnya, teknik pembelajaran bahasa Arab. Teknik bisa disebut dengan cara atau metode. Jadi, teknik pembelajaran adalah metode yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran secara efektif, menarik, dan mudah dipahami. Adapun teknik-teknik pengajaran kosakata dan tahapan-tahapannya. Yang pertama, mendengarkan kata, memberi siswa kesempatan untuk mendengarkan pengucapan kata oleh guru, baik sebagai kata tunggal maupun dalam konteks kalimat yang membantu peserta didik memahami pelafalan dan makna kata secara baik. Yang B, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengucapkan kata yang telah didengarnya, membantu mereka memperkuat ingatan dan memahami pengucapan yang benar. Proses ini juga memperpanjang daya ingat siswa terhadap kata baru atau kosakata baru. Kemudian yang C, memberikan makna kata kepada siswa sebaiknya dilakukan dengan menjelaskan konteks atau menggunakan sinonim dalam bahasa Arab, bukan langsung menerjemahkan ke dalam bahasa lain. Hal ini membantu siswa lebih memahami makna kata secara lebih mendalam dan memperkaya keterampilan bahasa mereka. Terjemahan hanya digunakan jika ada cara lain untuk menjelaskan makna kata tersebut. Kemudian, dampak pembelajaran bahasa Arab berbasis kreativitas. Yang pertama, dampak terhadap hasil belajar. Yang mana dampak terhadap hasil belajar ini, kreativitas siswa itu berpengaruh positif terhadap prestasi belajar bahasa Arab karena aktivitas kreatif seperti pembuatan video atau puisi membuat siswa itu lebih terlibat dan termotivasi. Pembelajaran yang melibatkan elemen kreatif meningkatkan motivasi siswa, membuat mereka lebih antusias dan meningkatkan keterampilan bahasa mereka melalui sumber daya yang interaktif dan menarik. Dampak yang kedua adalah dampak terhadap keterampilan komunikasi, yang mana dampak ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengarkan dengan cara yang lebih nyata dan menarik. Kemudian tantangan dalam menerapkan kreativitas pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, tantangan dari guru, yang mana guru itu harus fleksibel sejalan dengan perkembangan bahasa yang terus berkembang, dan kompetensi guru yang tidak seragam dan tidak standar menjadi kendala dalam proses pengajaran. Yang kedua, tantangan dari siswa. Yang pertama, kurangnya motivasi dan minat siswa non-Arab dalam mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa asing. Kemudian perbedaan latar belakang pendidikan siswa sebelum memasuki jenjang madrasah aliyah. Kemudian yang ketiga, siswa kurang konsisten dalam mempraktikkan bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari, baik komunikasi lisan maupun tulisan. Tantangan ketiga yaitu tantangan dari lingkungan, yang mana kurangnya lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan bahasa Arab. Tantangan yang lainnya yaitu penggunaan teknologi dan kurikulum yang tidak sesuai. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan pantun sebelum mengakhiri pembahasan ini. Pagi-pagi sudah makan, tidak lupa berdoa. Terima kasih kuucapkan atas perhatian para peserta.